Jadi itu juga jadi kriteria, jadi penilaian di dalam siapa yang berhak untuk dijadikan imam dalam sholat. Kemudian tidak kalah pentingnya di sini dalam hal penilaian supaya jangan sampai salah. Tsumma thayyibus sun'ah. Kemudian dilihat profesinya, profesi yang akan dijadikan imam itu. Dipilih yang pekerjaannya lebih terhormat lah gitu, ya, lebih pantas gitu, ya. Soalnya begini, kalau ada orang umpamanya dijadiin imam, ya maaf gitu, kadang-kadang ada dua orang ini, satu pekerjaannya lebih layak atau lebih dihargai lah gitu secara umum. Yang satu ya biasa-biasa aja gitu. Atau mungkin juga ya maaf, umpama kita lihat ada orang yang biasanya pekerjaannya itu ya contoh yang paling ekstrim gitu ya, jadi tukang sampah umpamanya gitu, tapi dia alim. Tapi juga ada orang alim yang sama tapi pekerjaannya tidak seperti itu, maka yang dipilih yang lebih pantas lah gitu. Tsumma hasanus sauti, baru dilihat dari suara. Kalau suaranya yang lebih bagus, maka suara yang lebih bagus itu yang dipilih jadi imam. Setelah itu apalagi kalau suaranya sama. Nah, ini yang paling susah nih. Tsumma hasanus surati. Di antara dua orang itu dilihat mana yang paling cakep, paling ganteng, ya. Seperti Jamil, kalau malam pasti ganteng. Jamilul Lail itu. Ya. Jadi kalau ada orang ya nasib namanya, ya semua tidak direncanain emang. Jadi kalau emang dia lebih ganteng, maka harus yang didahulukan yang lebih ganteng. Hasanus surah, ya. Bahkan di dalam kitab-kitab yang lebih panjang penjelasannya dalam hal ini, sampai nanti akan dilihat juga dari umur. Kalau sama-sama umur yang tuaan, dilihat lagi anaknya yang banyakan yang mana, ya. Kemudian kalau sama juga dilihat istrinya yang banyakan yang mana gitu. Itu termasuk itu dijelaskan di kitab itu gitu, ya. Kalau di sini nggak dijelasin, ya. Kalau sudah sama, nah ini kaitannya dengan orang yang poligami. Kadang-kadang kita menyalahkan Islam gitu ya. Padahal Islam memandang orang yang berani poligami itu ya lebih dihormati gitu, lebih dihargai, sampai jadi imam sholat pun harus didahulukan gitu, ya. Tentunya yang adil gitu, ya. Yang tujuannya juga jelas, tidak ngawur gitu ya. Nah, kalau sudah semuanya sama, baru jalan terakhir diundi. Sampai begitu supaya jangan nanti rebutan gitu. Ya, ini ceritanya kalau ada dua orang yang kepengen jadi imam gitu. Tapi kalau memang yang satunya nggak mau, suruh yang lain ya nggak masalah, itu hak dia soalnya. Ada orang lebih pintar tapi dia kepengen jangan dia gitu, bisa aja, nggak masalah. Cuman nih kalau ceritanya kalau sudah jumlahnya lebih dari satu harus dilihat gitu, dua-duanya mau soalnya gitu.